Di saat Barcelona buntu juga nyaris KO ya. Sini satu orang pemain datang muncul bawa kemenangan, Lamine Yamal. Atmosfer yang gila, peluang yang beruntun, dan bocah inilah yang akhirnya mematikan segalanya ya. Buat Barcelona menang di kandang Racing Santander. Jadi inilah alasan kenapa kemenangan Barcelona malam ini jauh lebih berharga dari yang terlihat. Sebelum kita review match pertandingan Racing Santander dan Barcelona yang begitu menarik ya. Jangan lupa kalian untuk like, share, dan subscribe. Serta berikan komentar-komentar terbaik kalian di video-video Papa Tola Football. Yo sobat-sobatku, Decul, Barcelona, Barcelona. Iya, Barcelona menang ya. Barcelona kegiatan sehari-harinya menang. Jadi di partai Copa del Rey ya, barusan saja tadi. Ini hari Jumat tanggal 16 Januari ya kalau di Indonesia. Di Stadion El Sardinero. Mana gemah apa namanya? Gemuruh ya stadion, berikan dukungan untuk tuan rumah Racing Santander. Namun Barcelona yang lolos dari potensi jebakan klasik Copa del Rey. Bertamu ke markas pemuncak Segunda Division ya atau divisi 2, Racing Santander. Barca menang lewat 2 gol, Ferran Torres dan Lamine Yamal. Jadi skornya memang terlihat meyakinkan ya 2-0, tapi cerita di lapangan jauh lebih menegangkan ya. Kejam sebenarnya. Di saat rival abadi mereka ya, di saat rival abadi Barca tentunya. Real Madrid tumbang oleh Albacete. Ya, Barcelona justru menunjukkan kedewasaan taktik dan mental juara untuk bisa bertahan di atmosfer liar El Sardinero. Dan memastikan tiket ke perempat final Copa del Rey. Di babak pertama memang Barcelona mendominasi. Tapi dominasinya kalau menurut Papa itu sebetulnya dominasinya palsu ya. Karena tanpa progresi. Memang menguasai bola, menguasai permainan 65-70% ball positionnya. Tapi itu tadi, tidak progres. Bagaimana kita melihat struktur taktikal yang dimainkan oleh Hans Flick ya. Dan 4-3-3 yang bermain secara fleksibel. Memang build up-nya rapi ya. Di 2/3 awal rapi. Tapi minim penetrasi vertikalnya minim. Nah, Racing sendiri dengan pola 5-3-2-nya ini memang sangat tepat mereka untuk memainkan pola ini dan rapat. Tambah memang cara mereka bermain sangat disiplin ya, low blocknya disiplin sekali. Dan kemudian mereka memadukan dengan transisi cepat counter attack. Ini yang membuat Racing mampu bertahan dengan baik dengan garis rendah dan jarak antar lini super ketat. Memang benar-benar kesulitan untuk Barcelona mengeksplor ya dan mengeksploitasi daerah pertahanan Racing. Memang aliran bolanya jalan Barcelona tapi muter-muter dan memaksa Barca memainkan apa namanya set way pass ya tanpa akselerasi tentunya. Kiri kanan, kiri kanan. Jadi masalah utama Barcelona di babak pertama adalah final decision ya. Penyelesaian akhirnya sangat-sangat minim. Jadi catatan di babak pertama ya, krusial babak pertama bagaimana Marc Casado, Marc Bernal sebagai double pivot ini minim progresi bola. Berapa kali ya salah passing lagi. Ini risiko memicu counter attack loh ini, salah passingnya ini. Kemudian Ferran Torres ini terisolasi dia nih. Lawan 3 back, bayangkan ya. Kemudian dia minim supply cutback dan through pass. Nah, Marcus Rashford racingnya setengah hati nih. Datang dia memang mendekat ke arah lawan, tapi nggak ngepres gitu loh. Racingnya setengah hati, jadi crossingnya juga buruk ya. Decision makingnya juga buruk. Justru satu-satunya sumber ancaman nyata itu datang dari si bocah nih, Lamine Yamal. Berapa kali dia menarik back racing keluar dari posisinya ya. Bisa mengirimkan umpan diagonal ke Konde, ke Dani Olmo.
Tapi ya tadi tidak menghasilkan. Jadi di babak pertama skor 0-0 ya sampai turun minum itu sebetulnya cukup adil lah ya, cukup fair ya. Tapi ini warning akhirnya jadi bagi Barcelona ini karena tekanan, dominasi tapi tidak bisa membuahkan gol babak pertama. Nah, di babak kedua ada momentum ya. Bagaimana momentum penyesuaian dan juga ledakan di akhir. Barcelona meningkatkan tempo sejak awal babak ya, dari menit 45 sampai menit 60 dari catatan Papatola tekanannya sangat-sangat nyata terjadi. Lamine Yamal sudah punya shot on target di menit 47 dan nyaris gol ini, kena mistar. Kemudian Rashford dapat peluang emas, bisa diselamatkan oleh penjaga gawang Racing Santander. Namun kunci laga ini bukan peluangnya ya, tapi perubahan taktiknya. Nah, di sini dia kerennya keputusan apa ya, goal decision dari Hansi Flick ya, keputusan emasnya. Dia masukkan Fermin Lopez, digantikan ya, Bernal digantikan. Ini adalah turning point laganya. Bagaimana dampak setelah masuknya Fermin Lopez ya, memberi verticality, kemudian timing run dari lini kedua, lupasnya di half space, di setengah lapangan. Jadi ini bagus sekali nih dampak dari Fermin Lopez. Nah, di gol pertama di menit 66 ya dari Ferran Torres, ini memang betul-betul skema golnya Barcelona banget ya. Bagaimana Fermin membaca ruang kosong di belakang back ya, kemudian true pass presisi, Ferran timing run-nya sempurna ya, kemudian dribble melewati penjaga gawang dan tap in ke gawang kosong. Jadi gol ini memang betul-betul meruntuhkan mental dari Racing Santander di menit 66. Nah, setelah unggul justru malah membuat laga ini makin aman ya, karena masuknya Pedri, Raphinha dan Lewandowski. Harusnya aman ini ya. Iya kan? Setelah kita unggul terus masuk Pedri, Raphinha, Lewandowski, harusnya sih aman. Tapi di sini kok Barcelona kehilangan kontrol emosi gitu loh. Setelah unggul malah kontrolnya malah hilang. Bagaimana game manajemennya ya? Terlalu sering kehilangan bola. Transisi negatifnya lambat dan Racing all in menyerang. Racing bahkan 2 kali nih mencetak gol yang dianulir offside. Waduh, dan di menit 94 ya. Gimana lolos si Lozano 1-1. Untung John Garcia lagi-lagi John Garcia monster save. Ini momen yang menentukan nasib Barcelona memang. Nah, di gol penutup ya, gol mematikan di menit 90+6. Jadi di saat Racing Santander naik total untuk mengurung pertahanan Barcelona, terus di situ Barcelona menghukum lewat transisi sempurna. Kita lihat bagaimana gerakan Raphinha mengirim umpan ke tiang jauh. Di sana ada Lamine Yamal berdiri bebas dan cep, dingin sekali gol 2-0. Jadi gol ini bukan sekedar penutup laga, tapi inilah penegasan kualitas di level tertinggi Lamine Yamal. Jadi secara statistik ya, kunci ringkasan ya, statistik di gambaran umumnya bagaimana Barcelona dominan penguasaan bola, shoot on targetnya efektif di babak kedua, kemudian peluang-peluang besar ya, big chance-nya Racing punya 1-2 peluang krusial, tapi dan kemudian kalau Papa lihat man of the match-nya antara dua lah ini ya, Lamine Yamal dan John Garcia. Secara kesimpulan menurut Papa Tola di pertandingan ini, menangnya sih nggak nyaman ya, nggak seperti biasanya karena memang atmosfer di stadion luar biasa Racing Santander. Tapi ini menunjukkan kemenangan yang dewasa. Dominasi bola tapi gagal di finishing, tapi kemudian bisa merubah taktik di babak kedua. Kalau Racing sih dengan permainan ini layak dia untuk promosi ke La Liga, layak sekali ya. Kemudian kita melihat bagaimana struktur bertahan Racing Santander dan keberanian menyerangnya luar biasa menghadapi Barcelona loh. Barcelona ini boros nih di sepertiga akhir ya. Tapi memang Barcelona punya kedalaman skuad yang bagus, main pembeda, mental juara. Dan satu lagi yang paling jelas, Lamine Yamal ini bukan sekedar masa depan Barcelona, dia itu masa kini ini. Jadi bukan lagi Lamine itu dipersiapkan untuk nanti-nanti, enggak, sekarang dia sudah memberikan yang luar biasa kok untuk Barcelona ya. Sudah sering. Jadi
Lamine Yamal itu bukan pemain masa depan, tapi pemain masa kininya Barcelona dan sampai ke masa depan. Oke. Itu dia sobat-sobatku, selamat untuk Barcelona lolos ya. Tapi yang itu mana ya yang itu? Oke lah sobat-sobat, itu dia review match dari Papatola untuk laga Racing Santander dan Barcelona. Ya, Barcelona menang lagi. Jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian di video-video Papatola Football. Sampai jumpa sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.